Halo, perkenalkan nama saya Elsa Pragita, saya dari Prodi Manajemen kelas B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan makroekonomi Thailand, di mana ini merupakan tugas UAS dari pengantar ekonomi. Yang pertama di sini saya akan mengenalkan yaitu peta Thailand, di mana Thailand ini berbatasan langsung dengan negara Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura. Nah, di sini ada peta Thailand, di mana di sini ada beberapa kota yang ada di Thailand, yaitu ada Hua Hin, Suratani, Phuket, dan Trang. Nah, Thailand ini beribu kotakan Bangkok dengan luas 513,120 km persegi dengan sistem pemerintahan yaitu kerajaan yang biasa dibilang dengan kerajaan Thai dengan jumlah 68,86 juta jiwa dan mata uangnya yaitu baht. Nah, di sini ada pendapatan nasionalnya, di mana di sini ada pendapatan nasional dari 2019 sampai dengan 2019. Namun yang saya ambil itu dari 2018 dan 2019. Nah, dari sini kita lihat di mana dimulai dari 2016 ini mengalami kenaikannya dari tahun ke tahun sampai dengan 2019. Nah, pada PDB yang saya ambil itu 2018 ini sebesar 506,51 miliar US dollar dan pada tahun 2019 itu sebesar 543,60 miliar US dollar, di mana ini mengalami kenaikan pada tahun 2019. Lanjut, yaitu sumber pendapatan negara Thailand. Nah, di sini ada pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan, di mana pariwisata ini menyumbang 6% untuk PDB-nya. Nah, apa saja yang disediakan pariwisata negara Thailand, yaitu ada menyelam, pantai tropis, kehidupan malam Pattaya, yang dimana ini menjadi ikonik atau menjadi hal yang menarik untuk para wisatawan datang ke negara Thailand. Kemudian tidak lupa juga Phuket itu juga menjadi salah satu ikonik negara Thailand. Kemudian ada kuil Buddha, di mana mayoritas penduduk negara Thailand ini yaitu menganut agama Buddha. Jadi tidak heran ketika kita mengunjungi negara Thailand, sering kali kita menjumpai kuil Buddha di sana. Kemudian ada museum, situs arkeologis, hingga beberapa situs warisan dunia yang ditawarkan oleh negara Thailand ini dalam menarik para wisata. Kemudian ada pertanian, di mana yang kita tahu negara Thailand ini dijuluki sebagai negara yaitu lumbung padi, di mana negara ini mengekspor padi itu sangat besar. Nah, karena hal ini membuat negara Thailand itu menjadi salah satu pengekspor padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian ada industri, di mana industri ini mereka menghasilkan seperti otomotif yaitu mobil, kemudian ada elektronik seperti AC dan komputer. Nah, dan untuk perikanan ini negara Thailand itu juga mengekspor ikan yang mereka miliki. Bahkan ada salah satu artikel yang saya dapatkan, yaitu pada tahun 2017 negara Thailand itu menduduki nomor 2 dunia sebagai pengekspor dalam hal perikanan. Lanjut ke inflasi, di mana inflasi di negara Thailand ini sangat rendah sekali, bahkan tidak mencapai 1%. Nah, pada tahun 2018 itu sebesar 0,36% dan pada tahun 2019 itu sebesar 0,87%. Walaupun dari tahun 2018 ke 2019 itu mengalami kenaikan, namun sangat kecil sekali. Nah, apa yang membuat inflasi ini terjadi di negara Thailand? Hal ini dikarenakan inflasi negara Thailand ini sangat rendah. Hal ini dikarenakan dari ekspor padi tadi, di mana karena ekspor padi ini membuat nilai kurs uang baht ini menguat di pasar asing karena sering terjadi penukaran mata uang ini dengan mata uang lainnya
jualnya itu di pasar asing. Lanjut kita ke pertumbuhan ekonomi, di mana pada bagian ini saya mengambil dari tahun 2016 ke 2019, di mana pada tahun 2018 itu sebesar 4,2% dan 2019 itu sebesar 3,3%. Nah, dari ini dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi itu mengalami penurunan pada tahun 2019. Nah, apa yang menjadi faktor pertumbuhan ekonomi itu dapat kita lihat dari tingkat pengangguran yang ada di negara Thailand, di mana pada tahun 2018 itu sebesar 0,77% dan 2019 itu sebesar 0,75%. Nah, seperti tingkat inflasi tadi, pengangguran juga sangat kecil terjadi di Thailand. Hal ini dapat kita lihat pada artikel yang saya dapatkan itu di tahun 2014, di mana tingkat pengangguran di Thailand itu menjadi salah satu tingkat pengangguran terendah di dunia. Dilaporkan 1% untuk kuartal pertama pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena sebagian penduduk yang bekerja di pertanian atau pekerjaan rentan lainnya, yang dimana bisa dikatakan pekerjaan mandiri dan pekerjaan keluarga ini tidak dibayar. Nah, contohnya itu ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, mereka akan memilih bergabung dengan pertanian milik saudaranya. Walaupun mereka ini tidak digaji, namun mereka memilih bekerja sebagai petani daripada menganggur. Lanjut ke tingkat kemiskinan di negara Thailand. Ada 4 faktor di mana tingkat kemiskinan ini terjadi. Yang pertama yaitu ada faktor korupsi. Seperti yang kita ketahui, Thailand itu terkenal karena korupsinya. Tidak semua politisi atau birokrat pemerintah dan orang-orang pada umumnya, mereka itu merusak kekuatan dan uang, di mana sistem perbankan berurusan untuk membangun stabilitas nasional. Namun sebelumnya tidak ada sistem yang melacak alokasi uang yang hampir semua pembayaran listrik sedang dalam pengembangan. Nah, walaupun pemerintah melakukan beberapa aturan hukum untuk menghukum mereka yang melanggar dan menyebabkan kerusakan pada stabilitas keuangan, namun tingkat korupsi di Thailand ini bukan hal baru lagi yang kita ketahui. Kemudian ada sumber daya manusia yang salah urus, di mana di sini mereka itu banyak memilih untuk pensiun lebih dini. Namun ada beberapa juga yang dapat bekerja tanpa tujuan. Hal yang menjadi faktor ini adalah di mana orang-orang ini tidak terlatih untuk menangani beban kerja dan berbagai perubahan keadaan. Dan mereka itu tidak suka memperbaiki diri, dan mereka itu lebih suka memuliakan bos untuk mendapatkan promosi. Yang ketiga itu ada pendidikan dasar yang buruk, di mana di sini terjadi kesenjangan antara guru dan mahasiswa. Kenapa begitu? Karena seperti artikel yang saya dapat, yaitu di Thailand hampir semua guru tidak terlatih untuk mengajar mata pelajaran tertentu, sehingga tidak tahu bagaimana menerapkan pengetahuan yang ada di dalam konteks yang benar. Dan ini membuat kesenjangan antara mahasiswa dengan guru, sehingga membuat pendidikan di negara Thailand itu tidak cukup baik. Dan yang keempat ada infrastruktur yang buruk. Nah, di mana di sini Thailand itu kurang pembangunan infrastruktur dasar yang baik. Karena dapat kita lihat itu banyak sekali proyek yang rusak dan tidak selesai pada waktunya. Namun sekarang banyak jalan dan bangunan dibangun dan semua bentuk transportasi telah direnovasi. Nah, ini adalah makroekonomi negara Thailand yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada salah kata ataupun informasi yang kurang tepat. Sekian dari saya, terima kasih.